Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan muda dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua tetap sehat, sukacita dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 1 ayat 29 sampai 39. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan muda dan anak-anak yang terkasih, hari ini Yesus mengajak kita dalam perjalanan belas kasih. Menjelang malam, pagi, siang, dan sore, Yesus menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir setan dari orang yang merasukinya, agar mereka tidak hanya disembuhkan, namun juga mengalami pembebasan. Dan setelah sembuh, mereka dapat ikut ambil bagian dalam karya kerajaan Allah, seperti yang dilakukan oleh ibu mertua Simon. Dari antara kita, mungkin saat ini ada yang sedang sakit dan belum juga sembuh. Kesembuhan dari Tuhan bukan hanya secara fisik, namun juga dalam hal lain. Mungkin kita lebih sabar saat sakit, menerima sebagai pejalan hidup, tidak mudah mengeluh, dan lebih banyak berdoa serta berserah diri kepada Tuhan, bahkan mendoakan sesamanya yang sehat. Yesus Sang Penyembuh memberi pelayanan tanpa mengenal lelah, secara total dengan kasih dan sepenuh hati. Dalam kesibukannya, Tuhan Yesus tetap menjalin relasi secara pribadi dengan Allah Bapanya. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Karya belas kasih Yesus dalam pelayanannya karena ia melaksanakan kehendak Bapanya. Marilah kita mohon terang Roh Kudus-Nya untuk senantiasa menyatukan hati dengan hati Tuhan melalui doa pribadi dan bersama dalam perayaan Ekaristi serta hidup di dalam firman-Nya.
baik saat kita sehat maupun kita sedang sakit. Mengandalkan Tuhan dalam setiap pelayanan dan perjuangan hidup kita, agar menghasilkan buah berkat, keselamatan, dan Allah semakin dimuliakan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Sang Penyembuh yang sejati, berkatilah dan sembuhkanlah umat-Mu yang saat ini sedang sakit, secara fisik, psikis, maupun mereka yang luka hatinya. Semoga dengan rahmat penyembuhan-Mu itu, mereka dapat bersukacita dan ikut ambil bagian dalam karya penyelamatan-Mu melalui aktivitas harian mereka. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.